Ya, selamat pagi, salam Bapak Ibu. Ya, kita saat ini ada di dalam bulan-bulan di mana kita akan memperingati Natal. Ya, meskipun perayaan Natal yang akan diadakan tidak seperti pada tahun-tahun yang lalu secara meriah yang luar biasa. Karena keadaan, ya kita akan mengadakan ibadah untuk mengingat akan kasih Tuhan di dalam kedatangannya. Ya, kita percaya Tuhan ketika kita terus selalu mengingat bagaimana kebaikannya dalam perjalanan hidup yang tidak mudah, namun kita tetap yakin bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Yang untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam rangka Natal ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jadi dalam firman Tuhan berita tentang kelahiran atau kedatangan Kristus di dunia untuk menyelamatkan umatnya, itu merupakan suatu berita yang sangat menyukacitakan. Baik di dalam Alkitab, yaitu yang diterima oleh Maria, diterima oleh Yusuf, maupun oleh para gembala. Ya, bukan karena akan mendapatkan hal-hal jasmani atau hadiah-hadiah, ya seperti pada umumnya Natal, tetapi karena memperoleh keselamatan dari dosa mereka. Setiap orang pasti sangat perlu apa itu keselamatan. Ya. Jadi setiap orang itu sangat perlu apa arti keselamatan. Sebab ketika seseorang sudah menemukan keselamatan yang sebenarnya, wah, itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, Kristus datang di dunia yang sudah dijanjikan ribuan tahun yang lalu. Dia menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Ya, di dalam firman Tuhan ini, sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem, dikatakan di tanah Yudea. Ya. Di situ datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, kita tahu orang-orang Majus ini dikenal sebagai orang-orang bijak. Ada yang mengatakan sebagai bangsawan, orang-orang cerdas, orang-orang yang berbudi, ya pasti juga ia kaya. Ya. Ia juga sebagai orang-orang ahli dalam perbintangan. Secara lahiriah, orang-orang Majus ini bisa dikatakan orang-orang yang sukses, orang yang sangat berhasil. Ya, jadi tidak
kekurangan apa-apa, seolah-olah tidak ada masalah dalam hidup. Nah, tetapi apa yang diketahui dan dilihat oleh orang-orang Majus tentang bintang yang berjalan itu diyakini oleh orang-orang Majus sebagai tanda seorang raja orang Yahudi yang telah lahir. Diyakini oleh orang Majus sebagai tanda seorang raja orang Yahudi yang telah lahir. Artinya seorang yang punya kuasa ya, untuk memimpin, untuk menyelamatkan umatnya. Dengan apa yang diterima ya, didapatkan dari keahliannya sebagai ahli perbintangan ya, dengan ya dilihatnya oleh orang Majus tentang bintang yang berjalan itu. Wah, ini diyakini sekali oleh orang Majus bahwa ini benar-benar telah lahir seorang raja untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Lah, keyakinan orang Majus itu bisa digambarkan sebagai suatu yang kokoh, yang dapat menjamin keselamatan. Ya. Jadi keyakinan yang orang-orang Majus itu digambar sebagai suatu yang kokoh kuat, yang dapat menjamin keselamatan. Seseorang memang kalau sudah punya keyakinan yang kuat, wah, itu memang sesuatu yang benar-benar ya, sesuatu yang wah, dapat menjadi suatu harapan yang dapat menjamin dalam kehidupannya. Seperti kalau kita ya melihat seorang tokoh Daud ya, dalam keadaan yang masih remaja ya, ketika di Israel ada peperangan antara ya orang Israel dan orang Filistin, di mana saat itu yang dipimpin oleh Goliat. Ya, ketika orang Israel, Raja Israel Saul sudah takut, tapi Daud ini benar-benar menunjukkan sikapnya yang punya keyakinan yang sangat kuat sekali. Ya. Keyakinan yang kokoh bahwa yang diandalkan Tuhan itu sanggup menolong. Ya. Seperti yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan ayat 46. Ya. Ya, saya akan bacakan sebagai ini menguatkan kita. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan ayat 46. Yaitu satu saat di mana Daud berkata kepada orang Filistin Goliat, demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu
bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, inilah ya keyakinan yang kuat tentang Daud. Bagaimana Tuhan itu benar-benar menjadi keyakinan yang sanggup menolong, menyelamatkan. Ya, demikian juga di dalam firman, keyakinan orang Majus ini benar-benar sebagai sesuatu yang kokoh kuat, bahwa ada seorang yang telah lahir raja. Ini Raja Yehudi adalah raja yang telah lahir, yang berkuasa, yang dapat menjamin keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, keyakinan orang Majus ini dinyatakan ya dalam sikapnya tidak seenaknya sendiri, tapi dinyatakan dengan rela membayar harga. Ketika melihat bintang yang berjalan, tidak hanya gumun saja, ya, tidak hanya gumun saja kagum tentang bintang berjalan, tapi di situ dikatakan meninggalkan negerinya. Orang dari timur menuju ke Yerusalem dengan mengikuti bintang. Mengikuti bintang. Bintang keluarnya pasti pada malam hari. Seberapa jauh bintang ini berjalan untuk diikuti? Berapa waktu lamanya? Orang-orang Majus ini terus mengikuti. Ya, pasti pada siang hari istirahat, malamnya terus ikuti. Nah, jadi keyakinan orang-orang Majus ini benar-benar dinyatakan dengan rela membayar harga, meninggalkan negerinya, menuju Yerusalem, mengikuti bintang. Dan juga ketika saat itu bintang tidak kelihatan, dia bertanya-tanya dengan tujuan untuk menyembah sang raja yang telah lahir. Suatu perjalanan yang sangat jauh, waktu yang tidak singkat, waktu yang lama, biaya, berapa biaya yang harus dibawa, perbekalan apa yang harus dibawa. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya keyakinan orang Majus ini bukan lagi pada hal-hal lahiriah, melainkan kepada Kristus. Hanya kepada Kristus yang sanggup menjamin keselamatan dalam kehidupannya. Wah, dia kejar. Waktu yang dicapai tidak singkat. Apa yang dibawanya pun juga tidak sedikit. Dan pasti juga tidak lupa untuk membawa persembahan ketika nanti sudah bertemu dengan raja yang sudah lahir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jadi keyakinan orang Majus ini benar-benar hanya tertuju kepada Kristus dan rela membayar harga.
Kita boleh merenungkan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Seseorang itu tidak sebegitu mudah ya untuk berubah untuk berubah. Seorang dulu yang punya kebanggaan tentang apa yang dimilikinya, ya, untuk meninggalkannya tuh bukan perkara yang mudah. Tapi orang Majusi ini benar-benar ya apa yang dimilikinya, pengorbanannya untuk mencapai tujuan bertemu dengan Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Apa toh tidak harus rekoso, apa toh harus meninggalkan warga, ya. Jadi seseorang untuk tidak begitu mudah untuk berubah. Tapi karena Kristus, seseorang itu bisa diubahkan. Karena Kristus menjadi segala-galanya. Kalau kita merenungkan saat ini, ketika orang dulu tidak mengenal Kristus, benci pada Kristus, ketika Tuhan sendiri yang menyatakannya, waduh, saya kadang-kadang bisa merenungkan bagaimana pengorbanannya untuk tetap mempertahankan imannya kepada Kristus sangat luar biasa. Nah, Paulus ini juga di dalam Alkitab sebagai contoh bagaimana Paulus dulu ya hidupnya ya dengan apa yang dimilikinya, status kehidupannya, wah sesuatu yang ada di atas yang sungguh luar biasa. Tapi karena Kristus mau berubah. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8 demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, ini luar biasa. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini contoh bagi Paulus. Segala-galanya dia punya, jabatan punya, pengaruhnya besar, sekolahnya dia juga sebagai seorang yang cukup cerdas, ya. Dia sebagai orang Farisi, penganut hukum Taurat, tidak pernah kekurangan apa-apa. Namun ketika karena Kristus, semuanya itu tidak ada artinya. Yang dulu menjadi suatu keuntungan, yang dulu menjadi suatu kebanggaan, namun ketika oleh karena Kristus, semuanya dianggap suatu yang merugikan, semuanya dianggap sampah.
sudah sesuatu sampah, apa artinya sampah? Tidak ada artinya sama sekali. Itulah pribadi Paulus ketika mempunyai keyakinan yang kuat kepada Kristus. Ya, jadi seseorang itu tidak sebegitu mudah untuk berubah, tapi karena Kristus seseorang bisa diubahkan. Jadi untuk menyatakan keyakinan kepada Kristus itu harus memang rela membayar harga. Yaitu dengan apa ya, yang dapat kita perbuat untuk Tuhan. Ya, sejauh mana kita nih kenal Tuhan, percaya pada Kristus. Apa yang dapat kita perbuat untuk Tuhan? Ini sangat penting. Kalau kita melihat orang-orang Majus ini atau Paulus dan tokoh yang lain, wah begitu luar biasa. Kita kadang-kadang merenungkan apa yang kita perbuat itu belum apa-apanya. Belum apa-apanya. Kadang rasanya begitu sulit, rasanya begitu berat, susah. Waduh, kok pelayan begini ya. Kadang-kadang begitu. Belum menunjukkan secara benar seperti orang Majus. Ya, kita tahu bagaimana orang Majus ketika berjumpa dengan raja. Lihat bayi saat itu. Ya mungkin umurnya sudah ya tidak berapa hari ya. Karena itu perjalanan yang tidak singkat, ini sudah 2 tahun atau berapa ya, istilahnya sudah mungkin bisa berjalan. Ya tidak memandang itu sesuatu yang rendah, tapi dia sampai datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan sesuatu yang nilainya tidak sedikit. Itulah yang dilakukan. Perjalanan yang cukup ya lama. Dan dengan apa yang dibawanya, itulah sesuatu membayar harga hanya untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam hal ini seseorang biar ketika seseorang sadar tentang kasih Tuhan yang begitu besar, semestinya ia tidak akan tinggal diam. Ya seperti keadaan yang kita alami. Memang saat-saat ini karena pandemi, keadaan memang sangat ya membuat banyak orang yang susah, yang cemas. Ya menghadapi kenyataan-kenyataan hidup memang merupakan perjuangan yang tidak ringan. Namun ketika kita ingat kasih-Nya Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya, kalau kita diizinkan mengalami sementara dalam kondisi ini, memang kita tidak tahu kapan waktu akhirnya. Namun kita yakin ketika kita punya keyakinan yang kokoh terhadap Kristus, Tuhan itu sanggup melakukan berkat yang luar biasa untuk kita. Dan untuk itu ini perlu kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita belajar seperti orang-orang Majus ini. Ketika dia melihat bintang, tidak tinggal diam. Bagaimana untuk tetap berjuang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk menyembah Dia. Rela membayar harga yang sangat mahal. Biar ini menjadi sesuatu yang terus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya memang tantangan, masalah kehidupan memang selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun kita tetap tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena kita punya Tuhan yang punya kuasa lebih dari segala-galanya. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan itu pasti akan lakukan perkara yang besar untuk kita semuanya.
Demikian juga untuk bangsa dan negara kita. Memang itu tantangan yang cukup berat bagi pemimpin negeri ini. Namun kita berdoa biar kiranya ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya untuk bangsa dan negara, untuk pemulihan krisis di negeri ini. Nah, inilah firman Tuhan kiranya menjadi berkat